Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dilahirkan dari Air dan Roh, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Saudara-saudari terkasih, semua manusia secara alamiah dikandung dalam rahim ibunya dan dilahirkan oleh sang ibu. Kelahirannya itulah awal kehidupan manusia. Tanpa pernah dilahirkan, tidak akan pernah ada kehidupan. Jika membaca pemikiran di atas, pasti banyak yang akan bertanya, bukankah memang begitu? Masalahnya adalah semua orang tidak pernah merasakan secara sadar kelahirannya dulu. Tidak ada setitik ingatan pun yang terekam ketika dirinya dilahirkan dan bagaimana perasaan yang dialami saat itu. Dengan demikian, tidak ada suatu bahan untuk merefleksikan pentingnya masa kelahiran itu dalam hidupnya. Ya, sudah. Pokoknya aku masih hidup, sudah dewasa dan sehat. Padahal peristiwa kelahiran itu memiliki banyak kebaikan untuk direfleksikan. Syukur bahwa bapak dan ibu saling mencintainya, sehingga mereka bersatu tubuh. Syukur bahwa karena persatuan cinta itu saya bertumbuh sempurna dalam rahim ibu. Syukur bahwa cinta ibu saya dilahirkan dengan penuh pengorbanan. Syukur bahwa kelahiran saya disambut dengan penuh cinta dari semua orang. Syukur bahwa saya diperkenankan menikmati indahnya dunia. Kelahiran seorang bayi tidak hanya bermakna biologis saja, tetapi bermakna kasih. Bisa dikatakan bahwa peristiwa kelahiran adalah peristiwa kasih. Bisa dikatakan bahwa hidup seorang bayi
tidak hanya ditentukan oleh tubuhnya yang sehat, tetapi terlebih dari kasih yang menyelimuti bayi itu. Dunia orang hidup adalah dunia yang penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, melalui kelahirannya, seorang bayi akan mengalami kehidupan di dunia. Namun, sepanjang hidupnya, bayi itu akan terus-menerus mengalami kelahiran. Bukan lagi kelahiran biologis, tetapi kelahiran sosiologis yang akan dialaminya. Di dalam ilmu sosiologi, kelahiran itu disebut sosialisasi. Mengapa manusia akan terus mengalami proses ini? Ya, karena manusia yang sama itu tidak akan pernah sama selamanya. Manusia yang sama itu akan selalu berubah. Bukan hanya dirinya sendiri yang berubah, tetapi manusia-manusia lain pun akan terus berubah. Ada sebuah ungkapan yang menggambarkan hal ini. Tidak ada yang tetap di bawah matahari, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan terus-menerus itu mengandalkan penyesuaian terus-menerus. Seorang manusia harus dilahirkan kembali agar bisa menyesuaikan diri dengan manusia lain, agar ia bisa tetap hidup. Seorang manusia yang tidak bisa mengubah dirinya agar bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, ia akan mati. Kemampuan beradaptasi dengan masyarakat baru, itulah syarat agar hidupnya terus berlangsung. Jadi, kelahiran seorang manusia tidak hanya terjadi ketika ia dilahirkan dari rahim ibunya, tetapi juga pada masa-masa setelahnya ketika ia harus beradaptasi dengan masyarakat di mana ia tinggal. Manusia tidak bisa kembali ke rahim ibunya untuk dilahirkan kembali secara biologi, tetapi manusia harus terus-menerus beradaptasi dengan masyarakat sampai ia meninggal. Saudara-saudari terkasih, manusia sudah beranjak dari kehidupan ragawi duniawi yang fana ke dalam kehidupan rohani yang baka. Manusia tidak lagi dilahirkan dari rahim ibu atau dalam adaptasi hubungan sesama, tetapi manusia dilahirkan di dalam dan oleh Roh Tuhan sendiri. Apa maknanya? Hidup manusia sudah tidak disebabkan oleh anggota tubuh kita lagi. Apa yang dilakukan manusia sudah tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang dipikirkan, dilakukan, dikatakan, dirasakan, diatur oleh Roh Tuhan sendiri. Rasul Paulus pernah menulis bahwa bukan lagi dirinya yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup dalam dirinya. Pernyataan ini hendak menyampaikan bahwa Paulus sudah tidak lagi hidup mengikuti keinginan badan ataupun sesama manusia, tetapi diarahkan dan digerakkan oleh Kristus sendiri. Paulus sudah dilahirkan kembali di dalam Roh. Apakah kita mensyukuri kelahiran kita dari rahim ibu kita? Sudahkah kita dilahirkan kembali dalam air dan roh dalam gereja Katolik? Marilah
kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena cinta kasih Ibu. Kami dikandung, dilahirkan, dan dirawat dengan penuh cinta kasih, sehingga kami berkembang menjadi manusia dewasa. Namun, kami lebih bersyukur lagi karena karunia roh yang kami terima menjadikan manusia insan yang beriman kepadamu. Semua peristiwa kelahiran itu hanya terjadi karena kehendak-Mu untuk mencintai kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.